Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, sebelum pengajian dimulai, saya atas nama pribadi mengucapkan kepada seluruh jamaah, ja'alanallahu minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna minkum wa jami'a amalina fi dhulil hayat, dhulal hayat wa ba'dal mamat, amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan mohon maaf lahir batin selama ini bila terjadi ada kekhilafan atau kesalahan. Begitu juga sebaliknya, karena bulan Syawal adalah bulan di mana kita harus evaluasi dan meningkatkan amal sesuai dengan nama Syawal itu sendiri. Ya, karena Syawal itu artinya peningkatan. Jadi bulan Syawal itu bulan peningkatan, bukan penurunan. Yang tadinya puasa rajin baca Quran, lah Syawal meningkat lagi. Ya, mestinya meningkat. Kalau turun ya namanya bukan Syawal. Jadi Syawal itu artinya meningkat. Kenapa meningkat? Karena sudah latihan sebulan kan, latihan memaksa baca Quran yang tadinya nggak baca Quran. Misalnya yang latihan dermawan yang biasanya sebelum puasa kurang dermawan, ya, latihan itu berlanjut untuk ditingkatkan di bulan Syawal. Itu penting dalam rangka apa? Dalam rangka orang itu ibadah itu tandanya begini. Tanda amal itu diterima adalah keberlanjutan amal setelahnya. Contoh, orang haji itu mabrur dilihat kelanjutan setelah haji. Itu kan ya. Iya, orang haji itu mabrur diterima atau tidak. Kalau mabrur pasti setelah haji berlanjut rajin ibadah setelah haji. Jadi kalau di sana waktu haji jamaahnya rajin, pulang pasti rajin lagi. Itu tanda mabrur. Mau dua kali mau tiga kali terserah. Yang jelas pulang haji ya ibadahnya sama dengan di sana. Di sana rajin, pulang rajin, itu namanya tanda mabrur. Tapi kalau di sana rajin, di pulang haji malah males, lah itu tanda tidak mabrur gitu. Jadi mabur kata orang ibunya, bukan haji mabrur, haji mabur. Ya, sama tanda diterimanya ibadah puasa adalah keberlanjutan rajin ibadah dari puasa dilanjutkan di bulan Syawal. Itu. Yang kemarin belum khatam Al-Quran dihatamkan di bulan Syawal, itu namanya tanda diterimanya amal soleh. Ya itu ya, tanda nggak diterimanya tadi itu. Jadi makanya ada hadis Nabi nyebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal baik akan menghapus dosa. Begitu juga dosa akan menghapus amal baik. Jadi bolak-balik itu. Ya makanya ketika datang Idul Fitri itu kan, malam Idul Fitri itu semua orang muslim gembira kecuali satu, namanya iblis ya. Lah iblis yang nangis malam Idul Fitri. Lalu anak buahnya setan-setan pada berdatangan ya. Bos, kenapa Anda nangis malam-malam? Ya karena saya usaha 1 tahun menjerumuskan umat Islam biar banyak dosanya. Ternyata malam ini dosanya dihapus semua, maka iblis nangis. Itu. Kemudian anak buahnya bilang, terus gimana bos? Ya udah, mulai besok orang pulang sholat Idul Fitri kamu ganggu ya, supaya dapat dosa lagi. Ganggunya gimana?
kamu datang di tempat-tempat yang menarik buat mereka. Ada yang dipasang di pasar, yang dipasang di pantai, ada yang dipasang di mall gitu kan ya. Ya, ada yang dipasang di kali katanya. Di kali memancing berarti kan, kata Pak Haji, dipasang di kali ya, jadi akhirnya yang tadinya Idul Fitri nggak punya dosa balik kena dosa lagi. Kenapa? Karena pengen meninggalkan sunnah dalam Idul Fitri. Makanya Nabi itu nyuruh Idul Fitri itu warnanya banyak. Satu, warnanya banyak takbir. Setelah takbir selesai, banyak-banyak silaturahmi, kata Nabi. Kemudian banyak-banyak sedekah. Artinya habis Idul Fitri itu isinya itu gitu loh. Ini mau silaturahminya malah kebalik kan, silaturahminya ke pantai. Yang pantai bukan manusia di silaturahmi. Ya. Nah, itu berarti setan tadi dengan iblisnya sukses gitu loh. Kenapa? Karena ketika orang terlalu euforia, terlalu senang Idul Fitri, akhirnya kelewat gitu kan. Ketika orang terlalu senang justru tidak baik. Alasannya kan hiburan ya. Ya nanti ujung hiburan karena macetnya sehari, sholat zuhurnya ente kan ya itu kan. Ya iya kan biasanya gitu, macetnya panjang ya. Macetnya panjang dari KS sampai ke Bakahuni, sholatnya di mana? Ya akhirnya setannya ketawa di situ. Iya baguslah kalau begitu, saya berhasil. Tadi sudah suci, sekarang dikotori lagi dengan dosa baru. Ya itu cerita sedikit tentang Idul Fitri. Makanya Nabi nyebut bulannya bulan Syawal, yang artinya peningkatan itu. Jadi kalau meningkat kan otomatis kembali ke awal lagi itu. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita ngaji tentang sejarah ini karena kemarin hadis, sekarang sejarah lagi. Di sini pertama kita lihat dulu di hadis ini disebutkan bahwa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas sahabat Nabi atau sepupu Nabi radhiyallahu anhu, khalaqallahu arba'a riyahin, Allah ciptakan angin. Ini cerita sejarah angin. Ya, Allah menciptakan angin, ada 4 bentuk angin itu. Wahia al-janubu, yang pertama angin disebutnya janubun, itu kan artinya selatan. Jadi ada angin selatan. Wasimal ada angin utara. Wasoba ada angin timur. Wadabur ada angin barat. Ya. Berarti dunia itu anginnya ada 4 penjuru. Ya 4. Timur, angin utara, angin selatan, angin barat. Itu kata Nabi disebutkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian wa yuqalu annar-riyaha tsamaniyatun. Kemudian disebutkan lagi angin itu ada dibagi menjadi 8. Arba'atun minha fil jihadil arba'. Yang 4 itu ada di 4 arah tadi itu, barat, timur, selatan dan utara. Wa arba'un minha tusamma bisakabati limailiha anil jihadil arba'. Ya, kemudian yang 4 lagi di sini disebut, yang pertama namanya angin nakbat. Nakba ya. Itu nama anginnya nakba. Sekarang apa nama Indonesianya? Ini bahasa, nama juga bahasa Arab. Ya, kenapa disebut nakba? Karena kecenderungan arah angin itu dari 4 penjuru. Jadi kadang ke sana, jadi angin ini berbuat balik ke arah 4 arah, disebut air nakba. Nah inilah yang sering orang nyebut angin apa? Angin yang suka muter, berarti kan ya. Keempat apa? 4 arah ya. Tadinya mobil jalan ke sana sampai berbalik jalan ke sini mobilnya ya, diputar 4 arah sama angin. Nabi nyebut angin nakba. Ya, ada kan ya berputar begitu itu.
Ting beliung sekarang nyebutnya. Ini namanya nakbah di bahasa nabinya. Kemudian ada farihul janub tajma'us sahab. Ada lagi angin selatan tadi. Tujuannya tajma'us sahab. Dia mempersatukan seluruh awan. Jadi ada angin selatan itu fungsinya menyatukan seluruh awan. Jadi awan berceceran itu disatukan sama angin selatan. Jadi nyatanya angin itu makhluk Allah yang ditugaskan banyak ya di situ, bukan satu nyatanya. Jadi ada angin yang dari arah selatan ya fungsinya menyatukan awan yang tadinya berjajar-jajar di mana-mana dijadikan satu. Ya, biasanya kalau udah jadikan satu kan jadi gelap. Kalau jadi gelap biasanya jadi mendung ya. Kalau udah mendung biasanya ya hujan gitu. Ya karena posisi mendung yang tebal itu kan kemudian kalau bahasa ilmiah sekarang kan menutup laut menimbulkan uap, lalu uapnya naik ke atas lalu turun jadi air hujan kalau teori orang sekarang gitu kan ya. Wakila minha khalaqallahul khaila. Ini ada lagi yang menyebutkan di sini di antara angin itu juga Allah ciptakan dari angin itu malah berbentuk khail. Ada angin bentuknya kayak kuda. Jadi bingung di sini ya. Pernah nggak lihat angin kayak kuda? Bingung. Ya, ini nyebutnya angin di Pak Haji. Jadi memang pernah ada angin yang pernah kita lihat bukan kuda sih Pak Haji, kerbau. Ya, perasaan ada kerbau jalan gitu masuk rumah orang, rumahnya terbang, Pak. Iya, itu yang pernah terjadi itu kerbau. Kalau ini Nabi nyebut kuda. Ya artinya ada angin yang mungkin bisa menyatu kemudian bentuknya kayak kuda atau bagaimana. Nabi nyebutnya khail. Tapi yang di sini, yang di Indonesia itu sering itu kayak begitu Pak Haji. Ya mungkin karena di Indonesia banyakkan kerbau kali itu gimana ya kalau alam. Jadi angin itu bentuknya kayak kuda masuk rumah langsung ngangkat rumah, hilang tuh rumahnya ke bawah, beratnya gitu. Loh, berarti angin tadi yang kayak kerbau masuk itu gitu. Ya angin apa itu puyuh nyebutnya. Ya. Tapi Nabi di sini nyebut ada yang bentuknya al-khail, kayak kuda. Ya, wakila annaha sayyidatur rih. Ada yang menyebutkan angin yang kayak kuda itu disebut sayyidatur rih, penguasa angin, segala macam angin. Ya benar tadi, angin raksasa berarti dianya. Ya kuat sekali yang begini ini. Ya pantas Nabi itu kalau ada angin kencang, Nabi pertama di hadis Imam Bukhari itu menyebutkan la tasubbur rih. Ya jangan kalian mencaci maki angin. Kok Nabi nyebut angin itu harus dihargai, jangan dicaci maki. Ya nyatanya tadi kan, angin itu ada yang menggerakkan, malaikat tentunya. Iya kan, yang fungsinya beda-beda. Khawatir angin yang kita sumpah itu angin yang ini. Ya kan? Angin yang tadi bisa gotong rumah itu ya. Disumpahi rumahnya kegotong ya. Ya itu. Jadi Nabi ngelarang jangan dicaci maki angin. Ya, makanya angin itu kalau bahasa kita kan bisa ramah, bisa kejam ya. Iya, kalau anginnya AC ya ramah. Kalau anginnya topan ya kejam. Ya, tergantung anginnya. Tapi kalau anginnya yang keluar dari badan kita jadi racun malah. Ya, itu beda lagi. Lah ini ada yang berbentuk begitu, yang disebut sayyidatur riyah. Ya, angin yang bisa wujud dalam bentuk kuda atau sejenisnya tadi disebut pemimpinnya para angin. Ya. Wa ammari husimal. Adapun angin dari arah utara disebut angin utara. Fa innaha min jihadis simal, karena dia memang dari arah utara. Wa hububuha min nahiyatil qutbi.
Adapun tiupan angin utara itu sebenarnya min nahiyatil qutbi, dari arah kutub. Jadi ternyata kata kutub itu memang dari sini ya, dari bahasa Arab itu ya. Ya kutub disebutnya kutub utara bukan? Yang enggak ada matahari itu ya. Sekarang ya, ya. Ternyata kutub itu bahasa Arab, kutubun gitu. Ya, nahiyatul qutbi. Jadi angin utara itu dari kutub utara. Lah, adapun bentuknya wahia baridatun yabisah. Bentuk angin utara dari kutub itu ternyata baridah, dingin kayak es, tapi yabisatun kering. Nggak bawa apa-apa, dingin tapi kering. Kan kalau dingin kering itu kan udara apa di Madinah Pak Haji ya? Madinah dan Mekah ya, dingin kering. Jadi apa sih ya, dinginnya nggak ya kering. Panas juga, panas kering ya Pak Haji ya. Nggak menimbulkan keringat itu ya namanya, nggak menimbulkan keringat. Ini angin utara dari kutub tadi. Pantas di sini baridah, kalau di sana isinya es ya memang wajar, ini memang baridah, dingin katanya. Wa yuqalu laha rihul janum. Ya, disebut juga dengan angin selatan. Ya, wa amma rihus soba, adapun angin soba tadi, wa tusamma aidan rihal qabul. Disebut juga dengan angin qabul wahia min nahiyatis syarqi, yaitu angin yang menghembus dari arah timur. Ya, dari arah timur disebut angin soba kalau di sini. Kalau bahasa kita apa itu angin ini? Ini nyebutnya angin soba, itu menghembusnya dari timur aja. Wa idza habbat, la angin timur ini wa idza habbat alal abdanil alilah an asadha wa tanaffasa anil makrubi. Yang menarik ini, kalau angin dari arah timur itu meniup atau mengena ke tubuh kita yang sedang sakit, an asadha, maka akan membuat jadi nyaman dan tidur lah. Jadi angin bagus ya. Ya, wa tanaffasa anil makrub, dan akan lega dari keberatan napas. Tadinya berat, napas jadi ringan, lah bagus, berarti ini angin obat jadinya ya. Ya, itu ya, angin apa nyebutnya, angin sepoi ya. Orang nyebut angin sepoi ya. Alil. Ya, angin sepoi basah ya nyebutnya. Ya, ternyata ada angin yang menimbulkan kesehatan, yaitu angin sepoi dari arah timur. Ya, yang tadi kan justru malah ngangkat rumah, nerbangkan rumah. Kalau ini justru malah orang sakit jadi sehat, nafas susah jadi ingat, ada apa jadi hilang, berarti ngilangin corona kali ya. Sesak nafas, ngilangin corona, angin obat corona dari timur. Tapi justru malah coronanya beritanya dari timur. Iya kan, Wuhan itu timur bukan? Di Cina itu kan timur ya? Iya, Cina itu timur. Ya, cerita Wuhannya kan di Cina kan. Datangnya corona di Indonesia kan dari Wuhan, Cina, dari timur. Ini obat timur. Ya, angin timur. Obatnya juga vaksinnya dari sana. Oh gitu, vaksinnya dari sana ya. Iya. Ya itulah, ya malam lah hakikatnya bagaimana. Ini yang jelas ada angin alil atau angin sepoi yang menyehatkan badan. Ya, wayakunu, ya, ada lagi di sini. Iya betul. Wayakunu hububuha indas sahari. Kapan niupnya angin timur yang menimbulkan sehat itu? Ternyata di sini disebutkan tiupan angin tersebut di saat waktu sahur. Jadi waktunya juga tertentu ya. Angin sehat yang dari timur tadi itu ya sepertiga malam, waktu orang pada sahur, pada tahajud ya. Niup dari timur ya, sepoi-sepoi yang tadinya sakit jadi pada sehat ya. Tapi waktunya waktu sahur ya. Berarti ya jam 2 ke atas itu.
Pantes saya pernah ketemu orang itu umurnya udah 100 tahun. Tapi badannya nggak bongkok, badannya tegap. Giginya utuh, satu pun tidak ada yang lepas. Ya, seorang kiai namanya Kiai Abdul Haq. Ya, orangnya hafal kitab tasawuf namanya Hikam itu. Ya, saya nanya, "Bah, rahasianya apa kok sampai umur 100 tahun masih gagah? Giginya utuh, ya bongkok tidak. Berarti kan tulangnya kuat kalau nggak bongkok, ya kan?" Dia jawab, rahasianya cuma 2 yang diajarkan sama Nabi katanya. Apa itu? Waktu sahur bangun tahajud jam 2 atau jam 3, sebelum tahajud mandi dulu, maka tulangnya kuat. Kata dia gitu. Terus giginya, kalau giginya jangan makan, kata Nabi, makan atau minuman yang panas. Gitu doang. Itu jawaban beliau. Jadi saya sempat nanya, jawabannya gitu. Pengen gigi kuat, hindari makan panas katanya. Pengen badan tulangnya tangguh, bangun malam sebelum tahajud mandi dulu. Ya kita biasanya mandinya nggak berani, kedinginan jam. Mandi jam 2 berani nggak baca nol. Loh memang itu memperkuat tulang gitu. Ya kecuali kalau mandinya sebelum jam 12 bisa rematik. Ini kan enggak, waktu sahur. Ya kan? Itu jawaban beliau. Berarti tadi pas kena angin dari timur ini gitu loh Pak Haji ya. Jadi persoalannya mandi jam segitu ada angin dari timur sepoi yang tadinya kurang sehat jadi sehat. Mungkin begitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis ini. Wallahualam lah. Yang jelas itu nyata, umurnya 100 tahun masih gagah sekali. Ya itu ada. Ya itu dia rahasianya begitu doang jawabannya. Makan minum hindari yang panas, bangun tidur malam sebelum tahajud mandi dulu ya. Walaupun orang nyebut namanya mandi taubah gitu ya Pak Haji ya. Itu mah terserah bagi yang menyebut mandi taubah kan. Yang jelas kalau orang mandi jam segitu itu memperkuat tulang katanya. Kata nabinya kan begitu memang. Kemudian ada lagi di sini rihud dabur. Ya, ada angin namanya angin dabur lah. Enggak tahu sekarang dabur namanya apa. Itu sama aidan al-asif, disebut angin asif. Wasorsor dan juga angin sorsor, wal hakim disebut dengan angin hakim. Ya, kenapa disebut angin hakim? Lah ini hakim itu kan makna asalnya, hakim itu orang yang tidak punya anak, namanya hakim dalam bahasa manusia. Artinya angin yang kosong tidak membawa muatan apa-apa. Ya, angin mandul ya. Jadi angin sorsor, angin hakim, angin asif itu anginnya memang mandul, nggak membawa muatan. Cuman kekuatannya hebat kan, ada angin yang membawa muatan, yang batu, yang segala macam gitu kan. Ini memang nggak bawa apa-apa anginnya. Cuman di sini tahdimul bina wa taqla'ul asjar. Membawa muatan enggak, cuman dia mampu merobohkan bangunan dan sekaligus mencabut pepohonan. Ya memang membawa muatannya emang enggak, tapi dahsyatnya mampu merobohkan bangunan sampai mencabut pepohonan. Berarti muter ya, tarik pohonnya. Nah, itu yang suka di Jakarta roboh itu kan memang pohon pinggir jalan diputer angin kecabut. Oh ada, iya. Ini namanya angin sorsor, dalam bahasa Quran sorsorin atiyah. Ya, nah ini mampu merobohkan bangunan. Ya makanya orang Jepang lagi mikir supaya bangunan tahan gempa gimana, maka Jepang sekarang punya teknologi bangun rumah yang anti gempa. Ya, bukan hilangkan gempa, anti tahan gempa maksudnya. Ya katanya mau bikin bangunannya besinya besi pir atau besi pir ya. Kayak shock breaker gitu itu. Ya.
Jadi walaupun bangunan sudah miring, balik lagi karena kayak shock breaker. Mantul lagi, balik lagi, mau begini tetap balik lagi. Kayak per ya. Ya itu. Wallahu alam lah. Nah, sekarang juga banyak kan bangunan-bangunan yang dirancang baru karena sering banyak ada bencana kali. Orang makin cerdas bikin bangunannya ya. Padahal kadang-kadang bangunan orang kampung yang cuman gubuk juga nggak roboh ya. Ya Pak Haji ya. Walaupun nggak ada kata tahan gempa, masih tetap bertahan aja gitu. Ya itu alam semuanya kembali kepada kehendak Allah kan. Itu namanya angin sor-sor, angin apa itu ya nggak tahu. Sekarang sebutannya ada angin tornado lah, angin apalah semacam. Kalau di sini nyebutnya Quran mah sor-sorin ya. Angin sor-sor itu angin yang nggak bawa muatan apa-apa, tetapi kekuatannya mampu merobohkan bangunan dan mencabut pepohonan. Ya, angin puyuh namanya ya. Ya nggak tahu kenapa disebut angin puyuh ya. Padahal yang ada burung puyuh. Ya, apakah angin puyuh dengan burung puyuh itu sama? Ya kan kalau burung puyuh kerjaannya nyabut pohon apa enggak? Malam. Karena ini kalau yang angin ini kan nyabut pohon. Kalau burung puyuh mau enggak nyabut pohon kayaknya, Pak ya. Ya apa dia memang aneh kayak burung puyuh juga enggak tahu. Istilah orang mah. Selanjutnya qala ahlul lughah arihul hakim lama amaha. Ya, ahli bahasa mengatakan kalau disebut rihun hakim karena hakim itu tidak membawa air apa-apa kosong. Berarti kering tetapi dahsyat. Wasumi hakiman di annaha la talqahu wa la tuntiju kal mar'ati alati la talitu. Jadi mirip dengan perempuan tidak bisa melahirkan, enggak punya anak, itulah angin sor-sor. Sehingga disebut angin hakim, angin yang mandul tetapi dahsyat. Wa fil hadis disebutkan dalam hadis Rasul an Rasulillah annahu qala bahwa beliau bersabda nusirtu bis saba wa uhlikat adin bidabur. Ya, aku pernah ditolong oleh Allah dengan angin soba, angin yang dari timur tadi, angin sepoi-sepoi basah. Nabi, saya selalu ditolong dengan angin sepoi-sepoi. Saya sakit ada angin sepoi jam 3 saya sembuh kata Nabi. Setiap saya ada problem pusing, kena angin bangun tahajud sembuh lagi. Makanya kebiasaan para ulama kita kalau habis tahajud keluar rumah di depan rumah sambil santai kan ya. Para ulama kan gitu. Itu maksudnya menghadang angin alil tadi, angin sepoi itu. Ya pantesan mereka tegar-tegar aja gitu ya. Karena dia nunggu angin sepoi dari timur yang membawa sehat itu. Makanya biasanya habis baca Quran keluar kayak di depan rumah. Ada yang pakai rokok, ada yang enggak kan ya, pada beda orang ya. Ya jalan-jalan di depan rumah. Mungkin itu tadi ada angin sepoi itu memang waktu-waktu sahur itu gitu. Ya, termasuk pedagang yang rajin itu kan jam itu udah ke pasar ya Pak Haji ya. Iya, mereka tetap sehat-sehat aja kan ya. Iya. Tetapi wa uhlikat adun bidabur. Ya kata Nabi, kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh itu dibinasakan oleh Allah lewat angin juga, namanya angin dabur yang di depan tadi, ya kan, angin yang dahsyat tadi itu ya. Itu kaum Ad itu dulu hancur karena ditiup angin itu yang tadi kita nyebut angin topan apa angin apa itu dabur di sini. Itu kaum Ad. Ya karena ya zaman dulu kaum nabi-nabi itu kan semuanya ada aja yang nakal, ada yang baik kan ya. Ya, wa ila adin akhahum salihah, ya kan. Jadi ya kaumnya Nabi Saleh ya. Yang tadinya disuruh Nabi Saleh kan punya mukjizat ontanya keluar dari batu gitu kan ya. Ya karena mereka minta supaya Nabi Saleh itu tunjukkan kebenaran Islam, ditunjukkanlah mukjizat onta keluar dari batu.
Setelah jadi unta, Nabi Soleh bilang jangan diganggu, gitu kan ya. Untanya jangan diganggu, malah diganggu. Ya, akhirnya tadi itu dihajar sama angin. Ya, sekarang kita bertanya, Nabi Soleh sekarang makamnya di mana? Pak Haji Arif yang tahu. Nabi Soleh makamnya di mana, Pak Haji Arif? RS Pemda. Nabi Soleh makamnya di RS Pemda, katanya Pak RT. Benar nggak jawaban Pak Haji Arif itu? Soleh RS. Nabi Soleh itu makamnya ada di Yaman. Ya, negaranya sekarang namanya Yaman. Ya. Itu ada ya, itu ya yang cerita ya tentu anak-anak mahasiswa yang pada kuliah di sana kan, ada makamnya Nabi Soleh. Ya, kalau di RS ada makamnya Bang Soleh, kata Pak Haji Arif, bukan Nabi Soleh, ada Bang Soleh, tapi bukan Bang Oleng kan, biasanya Soleh dipanggil Oleng kan. Ya, nah ini Nabi nyebut di hadisnya, saya selalu mendapat pertolongan dari Allah lewat angin sepoi-sepoi basah. Tetapi kaum Ad dibinasakan oleh angin yang namanya angin topan kalau bahasa kita. Kemudian waqad ja'alallahu ta'ala qiranad dabur birrihil hakim. Allah telah menjadikan angin yang disebut angin dabur tadi itu, ya, angin pembinasa tadi kaum Ad ya, itu dibarengi dengan rihil hakim, dengan angin yang kering itu. Jadi biasanya angin topan itu kalau dia jalan diiringi oleh Allah lewat angin yang lain, namanya angin yang kering, nggak bawa muatan tadi. Tetapi pembinasa juga kan, itu. Jadi nyatanya 2 kali, makanya sering ada bencana itu susulan gitu loh Pak Haji. Ya sering ada bencana kan sifatnya susulan, ternyata anginnya beda gitu loh. Dari dabur disusul dengan angin hakim. Itu. Ya kayak tsunami kan pertama dulu itu Pak Haji dihajar dulu. Ya pertama mungkin cuma 0,5 meter gitu kan. Nanti kedua bisa 2 meter, pas ketiganya 5 meter. Ya, itu beriringan. Jadi rupanya angin dabur itu pemula, penghancur, binasanya angin yang nyusul hakim ini, yang tadi mampu merobohkan semua bangunan, mencabut semua pepohonan gitu. Itu pantas kalau kata Nabi ada bencana orang disuruh azan. Nah inilah yang kadang-kadang orang-orang yang nggak ngerti hadisnya, loh kan azan buat sholat, kata siapa azan buat sholat? Memang benar azan buat sholat, manggil sholat, bukan buat sholat. Yang nyuruh sholat itu justru qomat. Kaji ya, yang nyuruh sholat itu qomat, qad qomatis sholat. Kalau azan cuman hayya ala sholat, bukan qad qomatis sholat. Artinya apa? Iya kan? Iya, yang nyuruh sholat itu justru qad qomatis sholat. Kalau hayya ala sholat kan cuman manggil, ayo sholat, ya kan? Orangnya masih di kebun, ya kan? Ayo sholat. Orangnya masih di kantor, ayo sholat, itu kan sholat. Tapi kalau qad qomatis sholat kan orangnya sudah di mushola di masjid, ya kan? Kemari kita laksanakan sholat, dia udah qad qomatis sholat. Makanya dalam fikih itu, kalau orang sholat sendirian nggak disunahkan azan, tapi disunahkan qomat. Itu Pak Haji ya. Kalau sholatnya sendirian disunahkan qomat saja karena sholatnya sendirian. Kalau sholatnya jamaah baru disuruh azan dulu baru qomat. Itu ya. Itu dipikirnya lah di sini ada azan manggil sholat, ada azan ketika angin kencang, ada azan ketika hujan deras, ya kan? Ada azan ketika ada bencana yang namanya tsunami lah apa, itu disuruh azan. Juga azan anak lahir, azan orang masuk kuburan. Ya kalau orang di kuburan dihubungkan dengan sholat, orang udah mati gitu disuruh sholat kan gitu kan pasti. Lah itulah orang-orang Wahabi yang rasional, kadang-kadang nggak baca teks hadisnya langsung bid'ah aja lah itu.
Padahal ada hadisnya semua gitu tuh. Emang kalau pakai rasio kan ya nggak masuk ya Pak. Lah orang angin kayak diazanin gitu kan ya gitu itu. Kalau pakai rasio kan. Tapi yang Nabi nyuruhnya begitu ya diikuti aja gitu. Makanya waktu haji tahun 2018 ya Pak Haji yang ada kenceng di Arafah. Itu kan pas kakak istri saya lagi haji di Arafah. Wah, kenceng beneran anginnya. Bawaan orang haji terbang semua. Ya itu. Ya kebetulan dia bareng sama Kiai Muhtadi yang Pandeglang itu, dia orang Pandeglang. Udah semua jamaah di situ aja, yang azan saya. Jadi kiainya yang azan. Kiai Murtado yang azan, saya yang azan, jamaah tenang aja. Begitu angin kencang, weng baru juga Allahu Akbar sampai asyhadu alla ilaha illallah, set anginnya hilang. Itu. Iya ya, benar kata Nabi ya, ada angin suruh azan itu ternyata Allah yang jawab begitu gitu. Iya belum selesai azan baru asyhadu alla ilaha illallah itu udah set aja hilang. Ya itulah memang begitu ajaran Nabi. Ya, dengan kata lain ternyata kalimat syahadat itu juga banyak faedahnya. Angin aja berhenti dengar kata syahadat. Ya cuman gitu, angin yang kenceng aja syahadat berhenti. Ini orang ngojek ada syahadat nggak berhenti nggak sholat. Itulah ironis jadinya menyedihkan. Ya kan? Ya orang yang berkegiatan itu pantas zaman Nabi itu ada sahabat namanya Abdurrahman. Itu dicium tangannya di masjid oleh Rasulullah. Tangannya kasar karena kerjaannya itu membelah batu. Batu itu batu pondasi, batu belah ya kan ya. Kerjaannya belah batu yang uangnya sedikit aja Pak Haji ya. Namanya membelah batu berapa sih sehari dapat berapa, paling kecil sekali. Tetapi dicium tangannya sama Nabi. Kenapa? Karena begitu Nabi masuk masjid itu sudah ada dia. Jadi masih kosong itu di soft paling pertama sudah ada dia. Begitu Nabi datang lah udah ada Abdurrahman, Nabi salam, kemudian dicium tangannya. Nabi doakan barakallah. Mudah-mudahan Allah berkahi usahamu walaupun cuma membelah batu. Itu yang menarik. Artinya Nabi contohkan di situ orang soleh terbaik ternyata orang yang penghasilannya terkecil, ibadahnya terdepan. Seperti Abdurrahman tadi. Sampai dicium tangannya, tidak semua sahabat dicium tangannya sama Nabi kalau nggak hebat. Itu kan. Bila sekarang kita cari, Nabi itu kan bilang begini. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu hari terbaik dalam seminggu. Gitu kan. Kenapa? Karena di situ hijjul fuqara. Hari Jumat itu hajinya orang fakir. Wa'idul masakin dan hari rayanya orang miskin. Artinya orang miskin mestinya Jumatannya paling depan. Orang fakir karena statusnya hajinya orang fakir adalah Jumatan. Kata Nabi. Orang fakir Jumatan nilainya sama dengan haji. Kata Nabi. Gitu. Ya ini harusnya kan orang-orang yang kayak Abdurrahman tadi itu Jumatannya paling awal datangnya gitu loh. Karena dia nilainya sama dengan haji dibanding orang kaya yang Jumatan gitu loh. Ya tapi nyatanya kan nggak kebalik ya Pak Haji ya. Yang datang paling awal Jumatan siapa Pak Agus biasanya? Orang yang ya biasanya bukan orang yang tadi kan ya. Bukan yang pembelah batu tadi bukan kan. Jadi bukan orang yang penghasilannya terkecil pembelah batu, bukan malah kan. Ya rata-rata yang datang paling awal malah yang udah pensiunan gitu kan ya. Ya kalau Pak Ustadznya harus belakangan sebenarnya kalau Jumat. Iya masalahnya begini kata Nabi, kalau imam datangnya memang suruh belakangan kalau Jumatan. Untuk memberi peluang pahala kepada jamaah. Kata Nabi, siapa yang datang Jumatan paling awal dapat pahala sama dengan kurban unta. Itu yang datang paling awal berarti jam 10 udah berangkat Jumatan. Itu kan Pak Sarul ya? Ya biasanya jam berapa itu? 11 ya.
Oh, dapat pahala sama dengan kurban unta. Nyusul berikutnya datang jam 10:30 sama dengan pahala kurban sapi, ya kan. Nyusul lagi berikutnya jam 11 datang sama dengan kurban kambing, kata Nabi. Nanti nyusul lagi belakangan sama dengan kurban ayam. Nyusul lagi dekat mau azan sama dengan kurban telur ayam. Begitu imam yang tadi datang, bukunya ditutup. Gitu. Tinggal kurban perasaan, kata Pak Haji. Gitu. Hah? Iya tadi korban perasaan namanya. Iya khutbah baru datang tetap jumatannya sah, cuman kurang sempurna doang kan. Ya yang nggak dapat jumatan itu begitu datang jumatan sudah dapat rakaat kedua sudah duduk lagi. Ya itu. Kalau masih dapat rakaat awal masih dapat jumatan, cuman kurang sempurna. Artinya nggak ngulang sholat duhur gitu maksud saya Pak RT ya. Tapi kalau dia datang tinggal 1 rakaat, ya itu disuruh ngulang sholat duhur. Itu bedanya. Tapi kalau datang 1 rakaat awal masih dapat, walaupun pas Allah Akbar langsung ruku ikut ruku, tetap dapat jumatan, nggak usah ngulang sholat duhur. Kata fikihnya begitu. Khutbahnya ya nggak ikut sama sekali berarti kan ya. Nah itu mah di dalam fikihnya. Gimana Pak Ustadz yang datang terutama pemuda ya, datang ngobrol, ngerokok, pulang. Gimana? Iya, ya tinggal dikasih nasihat aja sih Pak Agus. Maksudnya itunya tuh pahala itu seperti apa? Iya tadi kan katanya di situ kata Nabi kan siapa yang berbincang maka jumatannya nggak dapat pahala lago gitu kan. Ya iya makanya dikasih tahu di situ dinasehati. Ya makanya begini, kalau di dalam negara-negara yang sudah kayak Brunei, kayak Malaysia itu kalau Bilal itu nggak pakai bahasa Arab, langsung ngomong. Kalau di Malaysia kan bahasanya Melayu, gurunya juga bahasanya Melayu. Langsung dia sebelum imam naik itu dikasih taunya oleh Bilalnya bahasa biasa. Hadis tadi itu diterjemahkan ke bahasa Melayu gitu, bukan hadisnya dibaca enggak, tapi langsung maknanya. Wahai segenap jamaah sholat Jumat, perlu diperhatikan hadis Nabi. Jadi nggak disebut hadisnya, langsung aja maknanya gitu loh. Ketika nanti khotib mau udah di atas mimbar, maka jamaah haram bicara, haram ngobrol, haram dijelasin gitu. Jadi bahasanya langsung kalau di negara-negara yang kayak Malaysia, kayak Brunei udah langsung aja hadisnya nggak dibaca lagi, maknanya aja langsung nukik kepada nasihat. Dan ngadepnya juga ngadep jamaah, bukan kayak imam kan. Kalau kita kan ruwiyah Nabi Rasul ngadep sana. Ini Bilal nasihati tembok apa nasihati jamaah? Harusnya kan ngadepnya ke jamaah gitu loh ngasih. Ya itu yang ruwiyah Nabi Rasul itu kan harusnya ngadep ke jamaah, orang ngomongnya ke jamaah kok. Kalau imam ya ngadep ke sana kan dianya Bilal gitu itu. Ya. Yang menasehati itu Pak Ustaz yang apa namanya? Bilal muadzin itu kan ya. Kita lagi posisi kayak khutbah, kita ngomong jangan berisik, misalnya boleh. Ya nggak boleh, tetap aja nggak boleh. Asal diucapkan ya. Ya kan la yatakalam di situ, yatakalam itu ucapan. Tapi kalau cuman begini boleh, karena bukan ucapan, gini doang boleh atau begini boleh. Artinya nggak membatalkan karena hadis nabinya yatakalam itu mulut gitu loh. Ya kan, kalau isyarat nggak masuk ya takalam. Ya tadi makanya lebih baik tadilah Bilal yang ngomong tadi kan ya, ngomong langsung gitu itu. Daripada Anda di sini berisik nanti malah nggak dapat jumatan. Toh lebih baik nggak usah jumatan daripada begitu kan, jadi orang lebih nukik gitu kan ya. Itu. Ya artinya biar sadar bukan marah kan ya Pak Haji ya. Biar sadar bukan marah ya. Marah menyadarkan kan beda ya. Itu kalau kita lihat kayak begitu keterangannya, makanya yang enak ya bahasa yang biasa aja lah. Kalau Sunda bahasa Sunda, Jawa bahasa Jawa gitu ya Pak Haji ya. Bilalnya itu lebih ngerti gitu tuh. Makanya sampai orang ribut soal khutbah bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Ya iya sama aja kaitannya dengan kondisi itu sendiri.
Ya kalau saya khutbah lingkungan saya pesantren semua orang bisa bahasa Arab semua, ya saya khutbahnya bahasa Arab gitu loh Pak Haji ya. Karena hadirin paham semua. Nah sekarang kalau saya khutbah bahasa Arab jamaahnya pelongo-pelongo nggak ngerti malah tidur mereka. Kan gitu kan ya. Ya orang dinasehati, yang nasihatnya apa? Saya nggak paham nasihat apa itu gitu kan ya. Ya akhirnya makanya sehingga para ulama mengatakan boleh pakai bahasa lain asal bukan rukunnya gitu kan. Ya garis bawahnya yang harus bahasa Arab adalah rukunnya. Kalau masalah nasihat sesuai dengan kondisi itu. Yang rukun kan cuma 5. Baca hamdalah, baca salawat kepada Nabi, wasiat bitaqwa 1 ayat dari Al-Quran, doa untuk kaum muslimin Allah maghfir itu kan. Cuman 5 rukun khutbah itu yang harus berbahasa Arab. Nasihatnya boleh bahasa Arab, boleh yang lain gitu kan. Tergantung jamaahnya orang apa. Ya kan gitu kan ya. Ya makanya para ulama kayak Kiai Maimun aja yang terkenal yang kemarin wafat di Mekah itu saya kenal persis karena memang tetangga. Beliau itu kalau khutbah di kalangan masjid kanan kirinya pesantren pasti bahasa Arab khutbahnya. Tapi kalau di Masjid Agung dia bahasa Indonesia. Ya karena tahu kondisinya kan. Ya, yang isinya yang kalau Masjid Agung kan isinya paling bupati, wakil bupati, camat itu kan. Kan rata-rata nggak paham bahasa Arab kan. Maka beliau nggak pakai bahasa Arab. Gitu. Itu orang yang dikenal di Mekah ahli fikih kan beliau itu. Ya itu memang aturannya sudah ada. Ya kalau orang memang bahasa Arab itu afdol itu bukan wajib loh Pak Agus ya. Afdol itu lebih utama, tapi bukan wajib loh ya, bukan. Jangan makna afdol dimaknai wajib lah, itu salah lagi nantinya. Jadi nilai plus bagi orang yang paham. Karena itu bahasa Quran. Itu. Nah ini kaitan dengan yang tadi itu, ternyata kita kembali lagi bab yang kita bahas di sini. Ya semua angin yang Allah ciptakan ada yang membawa bencana, ada yang membawa kesehatan. Sehingga Nabi melarang orang mencaci maki angin. Dan cuman kadang-kadang orang kalau nyaci maki angin itu kan biasanya kena bencana, ya kan? Naik motor ada angin, akhirnya motornya masuk got. Marah nggak? Marahnya ke siapa? ya kan? Ya iyalah naik motor anginnya kenceng lompat ke sana ya. Ya biasanya kan kalau orang Jakarta sialan gitu ya. Yang disialanin siapa gitu loh kan. Ya kan? Lah itu nggak boleh. Jadi cukup istighfar aja lah. Kalau kita diterjang angin jatuh barangkali kitanya memang punya salah dengan angin. Ya, atau punya dosa yang lain yang memang kasih pelajaran oleh Allah lewat angin. Ya kan? Makanya dulu pernah ada orang di daerah lain itu cerita, ini orang jahat susah dikendalikan. Susah kendalikan gimana? Wong Allah Maha tahu kok susah dikendalikan. Jadi dia itu jawara yang mendidik para maling-maling. Jadi gurunya para maling. Ya. Jadi polisinya susah, ditangkap masuk penjara, malam pulang lagi lewat genteng. Ya, karena genteng itu terbang aja gitu dia sama orangnya. Memang jawara gitu kan. Ya pas ngobrol-ngobrol gimana lah, serahin aja ke Allah, namanya siapa tulis nanti wiridin, Allah jawabannya apa, disambar petir Pak. Serahin aja ke Allah, dijawab sama Allah disambar petir di sawah lagi macul angus. Memang ada jawara lawan petir menang? Nggak ada, angus di tengah sawah itu Pak. Ya daripada digebukin masuk penjara mendingan didoain ya Pak itu ya. Dijawab sama angin ya, sama petir dijawab. Jeger, hangus di tengah sawah. Ya, akhirnya sepi, nggak ada maling sih gitu ya, pesambar petir itu. Ya gitu. Jadi semuanya Allah yang Maha Tahu, tidak ada manusia yang bisa tangguh dari segala-galanya, nggak mungkin ya gitu itu. Selanjutnya di sini Allah selalu menyuruh angin semuanya berfungsi berbeda-beda. Makanya ada orang sakit obatnya angin, yang tadi angin sepoi, ya kan? Tapi juga ada orang sakit gara-gara angin. Nah, kata Pak Agus ada angin duduk, saya juga bingung nanti angin lari terus gimana? Habis duduk lari anginnya.
Ya tahu lah itu mah istilah orang ya. Ya kalau kita berbincang ilmiah zaman sekarang sama dokter, ya itu Pak Dokter yang tahu lah ya. Dok, sebenarnya ada nggak angin duduk? Jawaban dia nggak ada. Yang ada masuk angin, masuk sampai ke sekitar jantung, gitu kata dokternya gitu kan Pak Dok ya? Iya, angin kelewat masuk di sekitar jantung. Lalu jantungnya nggak bisa gerak karena kanan kirinya angin. Lang orang nyebut jantung koroner gitu ya, Pak Dokter ya? Iya, gitu bahasa Pak Dokter pasti begitu jawabannya. Jadi nggak ada angin duduk itu, yang ada angin itu sudah ada di kanan kiri jantung, jantungnya harus ada dak dikduk, nggak bisa dak dikduk karena anginnya kenceng kanan kiri nggak bisa gerak. Dikerok tuh. Nggak boleh dikerok katanya. Nggak bisa dikerok. Ya. Iya, yang dikerok gimana? Udah di jantung, di kanan kiri jantung, dia dikeroknya lewat mana kan gitu? Suruh apa? Lari. Ya, yang bagus ya kalau Pak Arif tadi suruh lari. Larinya sebelum lari makan ubi mentah dulu. Ya Pak Haji ya. Sebelum lari makan ubi mentah paruh dulu, makan belak-belak lari itu. Lah nanti tekanan panas ya, gas dari ubi itu dia nendang itu gitu kan ya. Ya itu mah terserah lah, itu mah bahasa candaan angin duduk kata Pak Agus ya. Wallah alam lah, tanya Pak Haji Arif sama Pak Dokternya yang tahu. Ya perbincangan dokter jawabannya sebenarnya begitu, nggak ada angin duduk, ada angin yang sudah di sekitar. Ya, dan saya pernah Pak punya teman meninggal memang karena itu, memang benar. Ya orang-orangnya kurus kok. Ya kan katanya koroner itu yang gemuk ya, Pak Dokter ya. Orangnya mah kurus, tapi kena jantung koroner. Ceritanya dia itu ikut ziarah, ya kan keliling Jawa sampai ke sana. Berhenti itu istirahat di daerah Indramayu, pantai itu Pak Haji, pantai Indramayu ya Cirebon ya. Kebetulan ada Pak Kiai Masyuri itu bikin pesantren pinggir pantai situ. Lah dia mampir di situ. Lah kan udah keliling kemana-mana 5 hari Pak Haji. Pagi-pagi habis subuh makan belum, sarapan belum, masuk pantai angin segitu kencang, pulang kena jantung koroner. Ya inilah cerita ya, wallah alam. Yang jelas ada angin alil, angin yang membawa sehat, yaitu di waktu sahur. Makanya kita disuruh tahajud itu ternyata banyak faedah di sana, ya kan? Di sana ada angin sepoi dari timur yang insya Allah kalau menghembus ke badan kita, ya penyakitnya kabur insya Allah. Ya alam lah, itu kan cerita Nabi di sini begitu ya, kita harus percaya Pak Haji ya. Itu inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.